Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dican Arindra. Saya dari kelas MB mata kuliah Metode. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS bagian 2, yaitu pertanyaan yang saya ambil jawabannya dari buku Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dari Profesor Dr. Sugiono. Yang pertama yang akan saya bahas dan saya jawab pertanyaannya dari mulai bab 1 tentang perspektif metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian metode penelitian secara lengkap. Saya akan menjawab pertanyaan itu, yaitu metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu tentang sebut dan jelaskan komponen metode penelitian. Yang pertama ada data dan sumber data, yaitu dalam bagian ini data dan sumber data harus dilakukan termasuk sumber data yang diperoleh pengumpulan data sangat tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Yang kedua ada jenis penelitian. Secara umum dikenal dengan penelitian kuantitatif. Pada perkembangan selanjutnya juga telah dikenal penelitian mixed method, yaitu penelitian yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga ada bagaimana data dianalisis. Setelah data dikumpulkan, lalu data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data sesuai dengan jenis penelitiannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang jelaskan cara-cara ilmiah yang dapat dilakukan dalam metode penelitian. Secara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 tentang jelaskan tujuan penelitian dilakukan. Tujuan dan kegunaan penelitian yaitu ada 3 macam, bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengembangan yang telah ada. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu tentang jelaskan kegunaan penelitian dilakukan. Secara umum, data diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu tentang sebut dan jelaskan jenis metode penelitian berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahan objek. Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahan objek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Selanjutnya, berdasarkan tingkat kealamiahan, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu tentang sebutkan perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Yang pertama dari segi desain, metode kuantitatif yaitu spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah. Dan metode kualitatif yaitu umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Selanjutnya dari segi tujuan, metode kuantitatif adalah menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Dan metode kualitatif adalah menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Selanjutnya dari segi teknik pengumpulan data, metode kuantitatif yaitu kuesioner, observasi, dan wawancara. Dan metode kualitatif adalah partisipan, observation,
in-depth interview, dokumentasi, dan trimulasi. Selanjutnya dari instrumen penelitian, metode kuantitatif adalah tes, angket, wawancara terstruktur, dan ada instrumen yang telah terstandar. Dan metode kualitatif adalah instrumen penelitiannya meneliti sebagai instrumen, dan buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Data dari metode kuantitatif yaitu kuantitatif hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen, dan data dari metode kualitatif yaitu deskriptif kualitatif, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen dan lain-lain. Sampel dari metode kuantitatif yaitu besar, representatif, sedapat mungkin random, ditentukan sejak awal. Dan sampel dari metode kualitatif adalah kecil, tidak representatif, proportif, berkembang dalam proses penelitian. Selanjutnya dari segi analisis, metode kuantitatif adalah setelah selesai pengumpulan data, deduktif menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Sedangkan metode kualitatif adalah terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian, induktif mencari pola, model, tema, dan teori. Selanjutnya hubungan dengan responden. Metode kuantitatif adalah dibuat berjarak bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden, jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Sedangkan metode kualitatif hubungan dengan responden adalah empati, akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam, kedudukan sama bahkan sebagai guru, konsultan, jangka lama sampai datanya jenuh dapat ditemukan hipotesis atau teori. Selanjutnya dari segi usulan desain, metode kuantitatif adalah luas dan rinci, literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti, prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya, masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Sedangkan metode kualitatif adalah singkat, literatur yang digunakan bersifat sementara, prosedur bersifat umum. Selanjutnya, kapan penelitian dianggap selesai? Menurut metode kuantitatif adalah setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Sedangkan menurut metode kualitatif, penelitian dianggap selesai jika setelah ada data yang dianggap baru atau jenuh. Selanjutnya, kepercayaan terhadap hasil penelitian. Metode kuantitatif, pengujian validitas dan realitas instrumen, dan metode kualitatif, pengujian kredibilitas, depenabilitas proses dan hasil penelitian. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 8, yaitu tentang jelaskan secara singkat kapan sebuah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dilakukan. Metode kuantitatif dilakukan yaitu bila masalah yang merupakan titik penelitian sudah jelas. Lalu bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Yang ketiga, bila ingin diketahui pengaruh, perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Yang keempat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Yang kelima, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Dan yang keenam, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-keraguan tentang validitas, pengetahuan, teori dan produk tertentu. Sedangkan metode kualitatif dilakukan jika bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin masih gelap. Yang kedua, untuk memahami makna di balik data yang tampak. Yang ketiga, untuk memahami interaksi sosial. Yang keempat, memahami perasaan orang. Yang kelima, untuk mengembangkan teori. Yang keenam, untuk memastikan kebenaran data. Dan yang terakhir, untuk meneliti sejarah perkembangan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 9, yaitu tentang jelaskan kompetensi peneliti kualitatif maupun kuantitatif. Kompetensi peneliti kuantitatif yaitu memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti, mampu melakukan analisis masalah secara akurat sehingga dapat ditemukan masalah penelitian yang betul-betul masalah, mampu menggunakan teori yang tepat sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti dan merumuskan hipotesis penelitian. Lalu memahami berbagai jenis metode penelitian kuantitatif seperti metode survei, eksperimen, ex post facto, evaluasi, dan sejenisnya. Lalu memahami teknik-teknik sampling seperti probability sampling dan non-probability sampling, dan mampu menghitung dan memilih jumlah sampel yang representatif dengan sampling error tertentu. Lalu mampu menyusun instrumen untuk mengukur berbagai variabel yang diteliti, mampu menguji validitas dan reliabilitas instrumen, mampu mengumpulkan data dengan kuesioner maupun dengan wawancara dan observasi.
Bila pengumpulan data dilakukan oleh tim, maka harus mampu mengorganisasikan tim peneliti dengan baik, mampu menyajikan data, mampu memberikan interpretasi terhadap data hasil penelitian, mampu membuat laporan secara sistematis, mampu membuat abstraksi hasil penelitian, dan membuat artikel untuk dimuat ke dalam jurnal ilmiah. Lalu kompetensi peneliti kualitatif yaitu memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti, mampu menciptakan rapor kepada setiap orang yang ada pada konteks sosial yang akan diteliti, memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek, mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan, mampu menganalisis data kualitatif secara induktif berkesinambungan, mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, dan konformabilitas, mampu menghasilkan temuan pengetahuan, hipotesis atau ilmu baru, mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 10 pada bab 1, yaitu tentang menurut Anda jenis penelitian yang diusulkan di Metopen termasuk kuantitatif atau kualitatif. Menurut saya, jenis penelitian yang saya usulkan di Metopen adalah jenis penelitian kuantitatif. Selanjutnya saya akan membahas pertanyaan nomor 3, yaitu sebutkan jenis-jenis skala pengukuran dalam penelitian sosial. Jenis-jenisnya adalah yang pertama skala Likert, yang kedua skala Goodman, yang ketiga rating scale, dan yang keempat semantik differential. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu berikan contoh penggunaan skala Likert. Nah, contohnya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu berikan contoh penggunaan skala Likert. Contohnya adalah perhitungan dengan menggunakan rumus Lovin memperoleh hasil 100. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan bab 2, yaitu tentang proses penelitian, variabel, dan paradigma penelitian. Yang nomor 1 yaitu gambarkan proses penelitian kuantitatif dan jelaskan prosesnya secara lengkap. Proses penelitian kuantitatif yaitu ada pertama perumusan masalah, yang kedua itu membahas landasan teori, lalu perumusan hipotesis, pengumpulan data, lalu analisis data. Di pengumpulan data kita harus memperhatikan populasi dan sampel, pengembangan instrumen, dan pengujian instrumen. Setelah data dikumpulkan, lalu kita analisis data, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan tentang pengertian dari masalah. Setiap penelitian selalu berangkat dari masalah. Namun masalah yang dibawa peneliti kuantitatif dan kualitatif berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas. Sedangkan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Setelah masalah diidentifikasikan dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan ini maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jadi teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang jelaskan bagaimana sebuah masalah tersebut muncul atau bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah. Seperti telah dikemukakan bahwa pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Karena itu, menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan penelitian akan segera dapat dilakukan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu apa perbedaan antara masalah dengan perumusan masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.
Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Yang pertama ada rumusan masalah deskriptif, yaitu suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Yang kedua, ada rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif, yaitu suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu jelaskan pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah dari sebuah penelitian. Setelah masalah diidentifikasikan dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan ini, maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jadi, teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Maka hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Selanjutnya saya akan membahas pertanyaan nomor 8, yaitu sebut dan jelaskan jenis-jenis variabel penelitian, kemudian berikan contohnya. Yang pertama, variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua ada variabel dependen, yaitu sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Contoh dari variabel independen adalah komitmen kerja, dan contoh dari variabel dependen adalah produktivitas kerja. Lalu ada variabel moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan independen. Variabel ini disebut juga sebagai variabel independen kedua. Lalu ada variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen. Contoh dari variabel independen adalah perilaku suami, dan variabel dependen adalah perilaku istri, dan variabel moderatornya adalah jumlah anak. Dan contoh dari variabel independen adalah penghasilan, contoh dari variabel intervening adalah gaya hidup, dan contoh variabel dependen adalah harapan hidup, dan variabel moderator adalah budaya lingkungan tempat kerja. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 9, yaitu tentang gambarkan paradigma penelitian Anda. Nanti bisa dilihat gambarnya, yaitu paradigma ganda dengan 3 variabel independen, X1, X2, X3, dan Y. Lalu pertanyaan yang ke-10, saya akan menjelaskan sebutkan variabel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Variabel penelitian saya yang pertama X1 yaitu tentang influencer, X2 sektor atmosfer, yang ketiga lifestyle, dan Y-nya adalah minat pembelian ulang. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 11, yaitu tentang melengkapi tabel variabel penelitian dan definisikan operasional variabel dari jurnal penelitian saya. Yang pertama sumbernya Hatta dan Rangga tahun 2019. Variabel yang pertama yaitu influencer. Definisi operasionalnya adalah celebrity influencer adalah menggunakan artis sebagai bintang iklan di media mulai dari media cetak, media sosial maupun media televisi. Indikatornya yaitu yang pertama daris, lalu physical atraktif,
lalu credibility, amiability, lalu celebrity product match, lalu profession celebrity, dan audience match. Yang kedua ada X2, yaitu membership program. Definisi operasionalnya adalah sebuah program yang berlangganan yang dilakukan oleh suatu penjual agar menarik perhatian pembeli. Indikatornya yaitu tiap membership program, potongan harga, voucher belanja, dan birthday voucher. Variasi selanjutnya X3 yaitu Instagram Ads, yaitu suatu aplikasi dari internet dan teknologi digital terkait dengan untuk mencapai tujuan pemasaran. Indikatornya adalah lingkungan pemasaran online, karakteristik produk, dan familiarity. Dan Y, minat beli ulang, yaitu merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan untuk pelanggan melakukan pembelian ulang. Indikatornya adalah kepuasan pelanggan, kualitas layanan, preferensi merek, kualitas produk, bersifat value, dan harga. Yang jurnal kedua dari Sylvia Hanisa dan Rasdi Hardini tahun 2020, X1-nya yaitu store atmosphere. Store atmosphere merupakan karakteristik fisik toko yang dapat menunjukkan image toko dan menarik konsumen. Indikatornya komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, dan wangi-wangian. Yang kedua, X2-nya variabel kedua itu iklan. Definisi operasional adalah iklan merupakan pesan yang menawarkan suatu produk yang ditunjukkan kepada masyarakat lewat suatu media. Indikatornya public presentation, persuasiveness, amplified expressiveness, impersonality. Variabel ketiga yaitu word of mouth, yaitu sebagai suatu proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Indikator yaitu informasi independen dan jujur. Dan Y-nya variabel Y, deskripsi operasional adalah minat pembelian ulang, yaitu suatu keinginan untuk kembali membeli suatu produk jasa karena kepuasan yang diperoleh dari produk atau jasa tersebut. Indikatornya minat transaksional, kecenderungan membeli, kecenderungan selalu mencari informasi mengenai produk yang diminati. Dan jurnal yang ketiga yaitu Radivan Aulia tahun 2018, X1-nya yaitu tentang lifestyle. Deskripsi operasional itu gaya hidup merupakan kombinasi dan totalitas cara, kata, kebiasaan, pilihan serta objek-objek yang mendukungnya dalam pelaksanaan dilandasi oleh sistem nilai atau sistem kepercayaan tertentu. Indikatornya yaitu aktivitas, minat, dan opini. X2 yaitu kualitas merek. Deskripsi operasionalnya adalah brand quality, ini adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Nilai ini dicerminkan dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak terhadap merek. Indikatornya loyalitas merek, persepsi kualitas, kesadaran merek, dan asosiasi merek. Variabel yang terakhir yaitu Y, minat beli ulang. Deskripsi operasionalnya adalah keputusan pembelian ulang sebagai suatu kegiatan membeli kembali yang dilakukan oleh konsumen terhadap suatu produk dengan merek yang sama tanpa diikuti oleh perasaan yang berarti terhadap produk tersebut. Indikatornya kebutuhan akan produk, keinginan membeli ulang, tarikan untuk tetap menggunakan. Selanjutnya saya akan membahas bab 3 yaitu landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Pertanyaan pertama, sebutkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif secara lengkap. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi hasil penelitian yang didapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk melaksanakan penelitian. Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Adanya landasan teoritis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yaitu langkah kedua dalam penelitian kuantitatif adalah telah pustaka. Mengapa diperlukan langkah tersebut? Yaitu telah pustaka diperlukan supaya memberikan gambaran kepada pembaca sejauh mana penelitian itu sudah dilakukan dan berbagai sudut pandang yang mungkin saling bertentangan mengenai topik penelitian. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 yaitu apa saja isi dari telah pustaka, jelaskan. Telah pustaka yaitu isinya tentang komentar, kritik atau kelebihan dan kekurangan teori dalam pustaka, perbandingan dengan teori dan kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Telah pustaka berupa kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang diakui kepakarannya dalam bidangnya, yang meliputi berbagai sumber pustaka yang membahas satu topik atau masalah penelitian yang spesifik.
Jadi melakukan tolak pustaka membutuhkan lebih dari satu pustaka. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu sebutkan kegunaan teori dalam penelitian. Menurut Rupert dan Sicklander tahun 2003 menyatakan bahwa kegunaan teori dalam penelitian adalah teori narrow the range of fact we need to study. Yang kedua, teori suggests which research approaches are likely to yield the greatest meaning. Yang ketiga, teori suggests a system for the research to impose on data in order to classify them and in the most meaningful ways. Yang keempat, teori summarizes what is known about object of study and states the uniformness that lie beyond immediate observation. Yang kelima, teori can be used to predict further fact that shall be found. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan langkah-langkah dalam deskripsi teori. Langkah-langkah untuk mendapat deskripsi teori adalah tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Yang kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Dan yang terakhir, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu bagaimana langkah-langkah menyusun hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, selanjutnya disusunlah hipotesis. Bila kerangka berpikir berbunyi jika komitmen kerja tinggi, maka produktivitas lembaga akan tinggi. Maka hipotesisnya berbunyi ada hubungan yang positif dan signifikan antara komitmen kerja dengan produktivitas kerja. Bila kerangka berbunyi karena lembaga A menggunakan teknologi tinggi, maka produktivitas kerjanya lebih tinggi bila dibandingkan dengan lembaga B yang teknologinya kerjanya rendah. Maka hipotesisnya berbunyi terdapat perbedaan produktivitas kerja yang signifikan antara lembaga A dan B, atau produktivitas kerja lembaga A lebih tinggi bila dibandingkan dengan lembaga B. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Kapan sebuah kerangka berpikir teori dikatakan bagus? Kerangka berpikir yang baik memuat hal berikut, yaitu variabel-variabel yang akan diteliti harus dijelaskan. Yang kedua, diskusi dalam kerangka berpikir harus dapat menunjukkan dan menjelaskan pertautan atau hubungan antar variabel yang diteliti dan ada teori yang mendasari. Yang ketiga, diskusi juga harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antar variabel itu positif atau negatif, berbentuk simetris, kausal atau interaktif. Yang keempat, kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram sehingga pihak lain dapat memahami kerangka berpikir yang dikemukakan dalam penelitian. Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 9, kembangkan susunlah hipotesis dari rencana penelitian yang saya usulkan. Yang pertama itu X1, yaitu influencer. Selebriti influencer adalah menggunakan artis sebagai bintang iklan atau telegram di media-media mulai dari media cetak, media sosial maupun media televisi. Tidak hanya itu, selebriti ini digunakan karena berbagai atribut yang melekat pada dirinya, di antaranya daya tarik, talenta, dan lain sebagainya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Febrianti, Ricky Suci, dan Wahyuwati tahun 2016, selebriti influencer berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian data dan tanda tahun 2019, yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh penggunaan influencer memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penggunaan pembelian ulang. Dari hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa influencer yang tepat, baik itu dari segi usia, latar belakang, profesi yang melekat di influencer sangat berpengaruh terhadap minat pembelian ulang tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan data dan tangga tahun 2019 menunjukkan bahwa influencer memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap minat pembelian ulang. Yang kedua, yaitu star atmosphere. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Levy dan Weiss tahun 2012, star atmosphere ditujukan untuk menstimulasi persepsi dan respon emosional pelanggan hingga akhirnya mempengaruhi perilaku pelanggan dalam membeli barang. Star atmosphere yang baik, aman, dan nyaman akan menimbulkan persepsi positif bagi konsumen yang mendorongnya untuk menumbuhkan minat untuk melakukan pembelian ulang di tempat yang sama. Dengan demikian, perusahaan harus senantiasa mengusahakan agar star atmosphere sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh konsumen, sehingga mereka merasa puas dan nyaman atas atmosfer yang dirasakannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sylvia Hadisa Harsihardi tahun 2020 menunjukkan bahwa star atmosfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian ulang. Yang ketiga, yaitu lifestyle.
Lifestyle merupakan kombinasi dan totalitas cara, tata, kebiasaan, pilihan, serta objek-objek yang mendukungnya. Dalam pelaksanaannya dilandasi oleh sistem nilai atau sistem kepercayaan tertentu. Lifestyle pada dasarnya merupakan suatu perilaku yang mencerminkan masalah apa yang sebenarnya ada di dalam emosi dan psikologis konsumen. Gaya hidup tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh aktivitas, minat, dan opini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Radifan Aulia tahun 2012, menunjukkan bahwa lifestyle berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian ulang. Oke, selanjutnya saya akan membahas bab 5, yaitu tentang populasi dan sampel. Pertanyaan pertama, sebutkan macam-macam metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Dan pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Tekniknya adalah simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling. Lalu yang ketiga saya akan menjawab tentang berikan contoh metode pengambilan sampel. Simple random sampling. Contohnya adalah jumlah siswa di manajemen Unisnu Jepara yang akan diberikan bantuan. Simple random sampling ini bisa dilakukan melalui undian, tabel bilangan random, atau dengan acak sistematis. Teknik ini dapat dipergunakan dengan jumlah unit sampling di dalam satu populasi terlalu besar. Misal populasi terdiri dari 100 orang manajemen, untuk memperoleh sampel sebanyak 30 orang dari populasi tersebut digunakan teknik ini, baik dengan cara undian, ordinal maupun tabel bilangan random. Selanjutnya saya akan membahas pertanyaan nomor 4, yaitu berikan contoh metode pengambilan sampel proportional stratified random sampling. Contohnya adalah suatu perusahaan mempunyai pegawai dengan latar belakang pendidikan S1 30 orang, S2 40, dan SMA 80. Jumlah sampel yang harus diambil adalah meliputi strata pendidikan diambil perwakilan sesuai kebutuhan. Selanjutnya saya akan membahas pertanyaan nomor 5, yaitu berikan contoh metode pengambilan sampel disproportional stratified random sampling. Contohnya adalah pegawai PT Astra memiliki 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang S1, dan 400 orang SMA, 600 orang SMP. Maka lulusan S3 dan S2 harus diambil semuanya sebagai sampel karena kedua kelompok tersebut paling kecil dibandingkan dengan kelompok lainnya. Selanjutnya saya akan membahas pertanyaan nomor 6, yaitu contoh metode pengambilan cluster sampling. Contohnya adalah satu kecamatan terdiri dari 15 desa, kemudian kita ambil hanya 2 desa. Teknik ini bisa disebut sebagai teknik sampling daerah. Selanjutnya saya akan membahas pertanyaan nomor 7, apa yang dimaksud dengan non-probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Tekniknya adalah sampling sistematis, kuota, aksidental, purposif, jenuh, dan snowball. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 8, yaitu berikan contoh metode pengambilan sampel sampling sistematis. Contohnya adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya ada populasi 100 orang, kemudian diambil yang ganjil saja atau yang genap saja. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 9, yaitu berikan contoh metode pengambilan sampel, yaitu sampling sistematis. Contohnya adalah suatu survei yang memerlukan sampel 50 laki-laki dan 50 perempuan. Sampel kuota akan mensurvei responden sampai jumlah yang tepat dari setiap jenis setelah disurvei. Tidak seperti mengambil sampel bertingkat, sampel tidak selalu diacak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 10, yaitu berikan contoh metode pengambilan sampel sampling insidental. Contohnya adalah peneliti ingin meneliti tentang kebersihan di kota Jepara. Selanjutnya dia menanyakan tentang kebersihan di kota Jepara pada warga Semarang yang dia temui saat itu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 11, yaitu berikan contoh metode pengambilan sampel sampling purposive. Contohnya adalah peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang pendapat dan pengalaman mahasiswa penyandang disabilitas di suatu universitas. Jadi peneliti sengaja memilih sejumlah mahasiswa dengan kebutuhan dukungan yang berbeda untuk mengumpulkan berbagai data tentang pengalaman mereka dengan layanan mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 12, yaitu berikan contoh metode pengambilan sampel sampling jenuh. Contohnya
sebuah kinerja dosen di satu universitas. Karena jumlah dosen hanya 30, maka seluruh dosen dijadikan sampel. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 13, yaitu berikan contoh metode pengambilan sampel, sampling snowball. Contohnya, survei untuk mengumpulkan informasi tentang penyakit campak. Kita banyak korban yang bersedia menanggapi pertanyaan tersebut, namun para peneliti dapat menghubungi orang yang mungkin mereka kenal atau relawan yang terkait dengan penyebab untuk menghubungi para korban dan mengumpulkan informasi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 14, yaitu jelaskan perbedaan konsep populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Dan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dipelajari dari sampel, yaitu kesimpulannya dapat berlaku untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 15, yaitu siapa objek penelitian Anda? Objek penelitian saya adalah kedai kopi di tepian jalan. Dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 16, yaitu siapakah populasi penelitian Anda? Populasinya adalah pengunjung pada kedai kopi tersebut dari bulan Januari sampai Februari. Selanjutnya nomor 17, berapakah jumlah populasi penelitian Anda? Jumlah populasi penelitian saya adalah 90 pengunjung kedai tepian jalan yang terhitung dari bulan Januari sampai Februari. Nomor 18, mengapa alasan Anda menggunakan sebagai populasi? Alasan saya menggunakan pengunjung tepian jalan sebagai populasi adalah pengunjung kedai itu mempunyai peluang akan melakukan pembelian ulang di tempat itu. Dan nomor 19, siapa yang menjadi sampel dalam penelitian Anda? Sampelnya adalah pengunjung kedai kopi tepian jalan. Nomor 20, bagaimana cara Anda menemukan sampel yang akan diambil? Caranya adalah dengan menggunakan penelitian metode kuesioner. Nomor 21, berapa jumlah sampel penelitian Anda? Jumlah sampel penelitian saya adalah 90 pengunjung yang dipilih secara random. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan bab 6, yaitu tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu tentang apa fungsi instrumen penelitian. Fungsinya yaitu sebagai alat pencatatan informasi yang disampaikan oleh responden. Yang kedua sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara. Yang ketiga sebagai alat evaluasi performa pekerjaan staf penelitian. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jenis-jenis skala pengukuran dalam penelitian sosial. Jenis-jenisnya adalah yang pertama adalah skala Likert, yang kedua skala Goodman, yang ketiga rating scale, yang keempat semantic differential. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu berikan contoh penggunaan skala Likert. Contohnya adalah perhitungan dengan menggunakan rumus Lovin memperoleh hasil 100 orang responden. Selanjutnya, untuk jawaban dari 100 responden ini akan mulai dianalisis dengan menggunakan perhitungan. Responden yang menjawab sangat setuju 30 orang, responden yang menjawab ragu-ragu, yang menjawab setuju 30 orang, responden yang menjawab ragu-ragu 5 orang, responden yang menjawab tidak setuju 30 orang, responden yang menjawab sangat tidak setuju 15 orang. Berdasarkan data di atas, sebanyak 60 responden menjawab setuju dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 30. Dari hasil di atas, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebagian besar karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut memuji yang ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu berikan contoh skala Goodman. Per hal ini, jika si peneliti ingin mengumpulkan jenis data dari penelitian tentang kebutuhan mahasiswa, maka terlebih dahulu ditentukan 4 macam kebutuhan, yaitu seperti halnya berteman, belajar, rekreasi, dan istirahat. Di mana salah satu dimensi dari keempat dimensi tadi akan dibagi menjadi 5 pertanyaan dalam kuesioner. Maka skala Goodman akan menggunakan 5 pernyataan tersebut sebagai item. Yang pertama, apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan Anda dalam mencari ilmu? Jawaban saya bisa tidak. Yang kedua, apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan Anda dalam melanjutkan pendidikan? Jawabannya antara ya dan tidak. Dan yang ketiga, apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan Anda dalam mendapatkan gelar? Jawabannya antara ya dan tidak. Yang keempat, apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan Anda dalam mendapatkan ijazah?
Jawabannya antara ya dan tidak. Yang kelima, apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan Anda dalam memenuhi syarat mencari kerja? Jawabannya antara ya dan tidak. Yang keenam, apakah dengan belajar Anda akan cepat menikah? Jawabannya antara ya dan tidak. Yang ketujuh, apakah dengan belajar Anda akan bahagia? Jawabannya antara ya dan tidak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu tentang berikan contoh skala rating. Contohnya adalah survei terkait tata ruang kelas dengan pertanyaan seberapa baikkah ruang kelas di sekolah tersebut. Jawaban dengan angka nomor 4 yaitu jika tata ruangnya sangat baik, angka nomor 3 jika tata ruangnya cukup baik, angka nomor 2 jika tata ruangnya kurang baik, dan angka nomor 1 jika tata ruangannya sangat kurang baik. Jawaban dengan melengkapi nomor jawaban yang tersedia sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pertanyaannya yaitu penataan meja murid dan guru sehingga komunikasi lancar. Interval jawaban bisa dipilih antara nomor 4 sampai nomor 1. Pertanyaan kedua tentang pencahayaan di setiap ruangan. Pertanyaan nomor 3 kebersihan di setiap ruangan. Pertanyaan nomor 4 ventilasi di setiap ruangan. Dan interval jawaban bisa dipilih di antara nomor 4 sampai nomor 1 tergantung dengan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu berikan contoh skala semantik diferensial. Contohnya adalah penggunaan skala diferensial semantik mengenai gaya kepemimpinan Ketua BEM Unisnu. Contohnya adalah cerdas dengan angka 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bodoh, demokrasi dengan interval angka 7 sampai 1, otoriter, tidak ramah dengan interval angka 7 sampai 1, ramah, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Pada contoh di atas, responden memberikan tanda X pada nilai yang sesuai dengan persepsinya mengenai gaya kepemimpinan Ketua BEM tersebut. Skala diferensial semantik digunakan untuk menilai suatu hal, suatu konsep atau objek tertentu, pegawai, gaya kepemimpinan, penilaian suatu, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 9, yaitu untuk menyusun instrumen penilaian dengan baik apa saja yang diperlukan. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Sebagai contoh, misalnya variabel penelitiannya tingkat kekayaan, indikator kekayaan misalnya ramah, misalnya rumah, kendaraan, tempat belanja, pendidikan, jenis makanan yang sering dimakan, jenis olahraga yang dilakukan dan sebagainya. Untuk indikator rumah, pernyataan misalnya berapa jumlah rumah, di mana letak rumah, berapa luas masing-masing rumah, bagaimana kualitas bangunan rumah, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 9, yaitu jelaskan cara menyusun instrumen penelitian. Caranya dapat dilakukan dengan membaca berbagai referensi seperti buku, jurnal, membaca hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, dan konsultasi pada orang yang dipandang ahli. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 10, yaitu sebutkan indikator masing-masing variabel penilaian Anda, sebutkan pula sumber diperolehnya indikator tersebut. Variabel yang pertama yaitu influencer, indikatornya risk, physical attractiveness, credibility, amiability, celebrity product match, profession, dan celebrity audience match. Sumbernya Song dan Sai Popiratna tahun 2015. Yang kedua, variabel store atmosphere, indikatornya adalah komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, dan wangi-wangian. Sumber Levy dan Wedge tahun 2012. Variabel ketiga yaitu lifestyle, indikatornya adalah aktivitas, minat, dan opini. Sumber Kotler tahun 2022. Dan yang terakhir variabel Y adalah minat beli ulang, indikatornya adalah kepuasan pelanggan, kualitas layanan, preferensi merek, kualitas produk, perceived value, harga, dan sumbernya adalah Lawson et al. Tahun 2012 dan Martikawati tahun 2013. Dan pertanyaan terakhir nomor 11, yaitu jenis skala apa yang digunakan dalam penelitian. Dan jawabannya adalah jenis skala yang saya gunakan dalam penelitian adalah jenis skala Likert. Sekian jawaban-jawaban yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.